Pak Presiden, saya lebih bermanfaat di DPR. Di DPR saya bisa bicara tentang apa saja. Saya lebih bisa membantu Bapak kalau saya di DPR dibandingkan menjadi menteri. Van, kita nggak usah mikir Mega 2 kali jadi presiden. Yang penting kita kaya. Loh, terkejut saya. Ini orang gara-gara lo, Mbak Mega dengan suaminya itu agak sedikit kelas karena ingin mempertahankan kamu jadi menteri. Mendikte presiden. Gue bilang, gimana ceritanya gue bisa mendikte presiden? Bang, kita nih sama-sama orang Sumatera, aku bilang. Kalau soal intonasi, gue mau bicara sama abang, gue mau bicara dengan siapapun, ya begini-begini saja. Siapapun nanti untuk menjadi presiden, perhatikanlah orang-orang utama yang memang bekerja, berjuang untuk mensukseskan dia menjadi pemimpin. Oke, welcome to Total Politik. Malam ini kita bersama abang-abang kita di Betul, abang-abang kita yang dari Sumatera bagian utara ya. Iya, dan ini filosofinya soal abang-abang ini kita masih sama nih. Apa? Sebelum dipotong nih ya, kita jelaskan dulu nih. Gimana? Abdul sama coba abang dulu ini loh. Iya. Ya. Ada dua tipe abang-abang. Ya. Yang pertama Abdul. Ya. Abang dulu, wah cerita deh. Dulu, Dinda denger abang dulu. Itu abang-abang glorifikasi, ya kan? Ada yang kedua, coba abang dulu. Coba abang dulu ambil itu kesempatan. Jadi abang ini sekarang. Ini abang-abang penyesalan. Antara dua itu, abang-abang glorifikasi, abang-abang penyesalan. Nah, dua abang kita ini beda lah. Ya. Beda. Krim de la krim lah ini. Nggak masuk dua-dua kriteria itu. Nggak masuk. Beyond Abdul dan Beyond coba Abdul. Yang pertama. Bang Zulfan Lindar. Selamat malam. Zulfan, kurang lengkap. Zulfan Antitesa Lindar. Direktur Antitesa Institute, ATI. Dan juga founder dari Aliansi Tasawuf Independen. Sama-sama ATI loh. Antitesa Institute. Aliansi Tasawuf Independen. ATI. Abang nih makan ATI terus kan. Yang kedua dia. Ini yang wajah dan billboardnya menghiasi 40% ruang publik di Menteng. Kalau kita masuk ke area Menteng setelah Kuningan, pasti melihat. Kalau Anda udah lihat foto Bang Adian ini, sudah masuk wilayah Menteng. Oh, ini udah Menteng nih. Yang dulu katanya dikuasai orang-orang PSI, tapi sekarang beda. Ada wajah Adian Apitupulu situ, besar sekali. Bersama rambut putih, iklim putih nih ya. Rambut putih, muka berkerut. Kening berkerut. BG Bung Ganjar. Gimana Bang? Kabarnya Bang malam ini Bang? Baik. Abang dapat salam dari El Munces tadi. Munces ini. Kalau lu ketawa mulu kapan ngobrolnya? Iya. Emang gini Bang, kita banyak ketawa habis ini udah. Di sini abang yang harus memotong kami. Bukan kami yang memotong abang. Siapa? The one and only Adian Apitupulu. Mana Bang? Terakhir Bang. Ke Bang yang mana nih? Bang Adian. Terakhir kita membicarakan Adian Apitupulu itu, brokernya adalah Opung Pandana Baban. Tiba-tiba ada topik Adian Apitupulu yang kemudian jadi topik pembahasan yang agak serius. Waktu itu Bang Adian katanya agak cekcok tipis-tipis sama Pak Luhut. Iya. Opung Panda yang cerita di sini, Bang. Enggak sih, di rumahnya ya? Di rumahnya, di channel ini. Apa? Iya, gue mau nanya, gak berani tapi ya. Mau konfirmasi, Bang. Ya, itu betul gak tuh Bang cerita Opung tuh? Abang katanya pernah cekcok sama Pak Luhut. Aku pilihan dua kalau ketemu presiden, jangan kasih pikiran-pikiran berat lah. Bikin persoalan gitu. Soal apa? Ya, kalau ketemu dengan presiden tuh kita membantu menyelesaikan persoalan, bukan membawa persoalan gitu. Nggak pernah aku kata dia tak pernah pesan tempat aku ini gitu kok. Terus bilang, what? Datang sih ya buat, kamu sebel. Aku ngomong, aku kasih hati ya, enggak ya, bantu dia. Nggak perlu aku nasihat.
kamu jangan ngelawan aku lah, kata siapa. Aku udah biasa ngabisin orang, kata dia gue. Emang kenapa gue? Habisin aku juga udah biasa. Diancam kematian, kata dia, Adi. Kata gue, apa itu 2000 bulan? Gimana ya? Dia bilang bahwa kita itu sering membawa masalah buat presiden. Ya gue jawab waktu itu. Kita itu maksudnya dia. Aku bang. Kalau ketemu presiden tuh, dulu kan intensitas kita ketemu presiden kan per 3 bulan, per 4 bulan ketemu. Dan memang kita selalu bawa masalah tanah rakyat, apa segala macam itu dulu. Pertama membebaskan Eva Susanti Bande, lalu bicara soal Tapol-Napol Papua, lalu bicara soal tanah-tanah Cendana, segala macam seperti itulah kira-kira. Nah, itu dianggap membawa masalah buat presiden. Lalu gue tanya sama Bang Luhut, lalu maksud abang gue harus bawa apa? Bawa perempuan, bawa duit, atau bawa apa gitu? Gue memilih Presiden Jokowi, gue memilih Jokowi menjadi presiden karena gue percaya dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau dia sudah terpilih, yang harus kita bawa adalah masalah-masalah itu. Dia duduk di sana tidak untuk menikmati kursinya, kekuasaannya, kemegahan istana, tapi untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah rakyat, masalah-masalah bangsa. Ya mungkin dia marah, jadi kita bertengkar, berdebat segala macam, dan ya begitu. Memang orangnya begitu kan. Dan gue berpikir ya kita juga tidak bisa dong kemudian digertak-gertak seperti itu. Itu. Gertaknya gimana waktu itu? Ya. Maksudnya abang dilarang untuk kan gini, tukang gertak digertak kan gitu, malah bisa. Itu sampai Bang Panda tuh mukul meja lah 2 kali. Pak gitu. Cukup. Kita ini bertiga Batak, Napitupulu, Panjaitan, Nababan nggak bisa bicara baik-baik katanya gitu loh. Ya tapi gue lihat Bang Luhut itu hormatnya sama Bang Panda ya. Ya nggak begitu Bang Adian. Maksud abang apa? Kenapa jadi gue yang salah? Gue bilang. Ya berdebat begitu sih. Lebih pada debat kusir lah. Tapi dengan intonasi yang tinggi kan. Apa? Ya. Jokowi ini milik semua. Itu loh. Kalau mau lebih dalam lagi sebenarnya Jokowi adalah milik rakyat yang memang punya banyak masalah. Kemana rakyat datang, penyelesaian terakhirnya ke presiden. Itu. Nah, sejak itu memang sepertinya gue seperti di blok dari lingkaran istana ya, sampai terakhir ketemu itu Juli tahun lalu. Dan nggak masalah juga buat gue. Juli tahun lalu abang terakhir ketemu presiden? Iya, Juli 2022 ya. Lama banget ya bang? Ya, sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Dan bagi gue, secara personal gue tidak dirugikan. Karena gue tidak bergantung apapun pada presiden, tidak pernah minta apapun, tidak pernah minta proyek, tidak pernah minta uang, tidak pernah minta apa, segala macam. Tapi mungkin ya orang di sekelilingnya masa terganggu saja kan. Kenapa terganggu ya mungkin gue tidak dianggap membawa rezeki atau apa, kita tidak tahu gitu loh. Yang memang yang kita bawa problem ketika Jokowi mau mengambil pengelolaan Taman Mini ya ditanya, Mas Adian ini bagaimana gitu loh. Oh ini sama Pak Presiden apa? Ya begitulah kita bicara soal sekian banyak tanah cendana yang sampai sekarang ditelantarkan. Undang-undang pokok agraria kita punya mekanisme untuk membagikan itu lagi pada rakyat. Kenapa sih tidak dilakukan? Itu loh. Ya banyak lah. Dan semua persoalan memang. Waktu itu intensinya Jenderal Luhut menegur abang itu apa bang? Apakah memang Pak Luhut yang terganggu atau Presiden Jokowi yang merasa terganggu kemudian mengadu ke Pak Luhut? Dia bilang kau mendikte presiden. Gue bilang gimana ceritanya gue bisa mendikte presiden? Bang, kita nih sama-sama orang Sumatera, aku bilang. Kalau soal intonasi, gue mau bicara sama abang, gue mau bicara dengan siapapun ya begini-begini saja. Bagaimana abang bisa bilang gue mendikte presiden? Tapi bahwa kalau kemudian gue meyakini itu benar, ya gue akan perjuangkan dong. Kita nih punya harapan tentang presiden yang mau mendengar persoalan rakyat, mau mengeksekusi itu tanpa harus terjebak pada birokrasi. Terakhir itu gue ketemu dengan dia itu gue berbicara soal rumah seorang dulunya tambal ban dia, lalu dia beli tanah, dia bangun, lalu usahanya berkembang dan kemudian digusur.
Itu gue ingat bahasa gue begini, Pak Presiden, kalau Bapak mau bicara soal mafia tanah gak usah jauh-jauh. Kalau Bapak pulang ke Istana Bogor, Bapak lewat Cibubur, belok kiri, itu ada masalah tanah. Nggak besar, 300 meter gue bilang. Tapi gue lihat bukan persoalan besar kecilnya, tapi kesewenang-wenangan negara membiarkan itu. Hanya satu orang tua dan istrinya, serta 2 orang anak perempuannya waktu itu, dan polisi yang turun sangat banyak. Itu di mana Mas Adian? Jelaskan. Itu dia langsung telepon. Dia langsung telepon Menteri Agraria ya, Menteri Pertanahan. Terus dia bilang Pak Hadi kalau saya. Itu saya minta ini diselesaikan, coba dicari tahu, lalu gue berikutnya ketemu di rumah menteri, gue jelaskan itu. Nah, menurut gue tugas gue itu dan menurut gue tugas Jokowi menyelesaikan, tugas gue membawa masalah ke dia, dan dia harus mengeksekusinya. Itu dan gue senang itu loh. Ada banyak peristiwa. Gue bicara soal penangkapan Napol dulu 2014, gue bilang, kenapa tidak dibebaskan Pak Presiden? Kita harus berdamai dengan rakyat. Dan yang presiden yang bisa membawa perdamaian dengan rakyat, kalau dia bukan bagian dari pelaku. Bapak bukan, gue bilang. Dulu sempat mau dibikin Satgas Agraria. Dia tanya bagaimana proses penyelesaiannya. Gue bicara soal Kedung Ombo, yang di Jawa Timur termasuk yang di Bali BNR dulu itu kan banyak sekali dan belum selesai sampai sekarang kan. Belum tentu juga dalam waktu yang lama rakyat menunggu penyelesaian kasusnya, lalu dia masih menuntut yang sama. Kadang-kadang karena peristiwa dulu begini, kalau lu tidak setuju tanah lu diambil untuk kepentingan baik keluarga cendana maupun negara, gampang tuduh aja PKI itu loh. Dan itu mereka sakit betul. Gue sempat ke Kedung Pring tahun 90 itu, kelompok rakyat yang tetap bertahan di Kedung Ombo, dan semua di situ mendapat stigma negatif yang macam-macam lah. Dan kadang-kadang mereka bilang, kita ini tidak mau jahat, kita cuma mau mempertahankan hak atas tanah kita, tempat kita dilahirkan, segala macam gitu. Termasuk terakhir gue berbicara soal tambang rakyat di Pongkor ke presiden, dan presiden itu minta gue ketemu menteri terkait, bicarakan, dan sekarang sudah berjalan kan. Ya menurut gue tugas gue tuh itu gitu loh. Itu dianggap membawa masalah buat presiden. Ya karena memang semua masalah. Iya memang masalah. Memang lu bawa problem memang ya. Iya. Memang bawa masalah. Gue tidak pernah bawa investor misalnya. Gue tidak pernah bawa pengusaha yang punya masalah. Nggak masalah, nggak pernah juga. Yang kita buat itu jadi ya mungkin dianggap tidak menguntungkan kali di orang-orang sekeliling presiden gitu. Tapi nggak masalah. Buat gue tidak problem itu. Kalaupun misalnya waktu diputar dan berulang lagi, gue akan lakukan hal yang sama. Menurut gue itu harus gue lakukan gitu. Gue nggak peduli lah presidennya nggak ada problem kok ya? Iya, presiden tidak masalah. Presiden itu tidak dengan Jokowi ini kita bisa bicara apapun, dia dengarkan dan dia mengeksekusi saat itu. Itu dia tidak berbicara tentang wah ini prosedur begini. Mas Adian nanti mau ya bicara sama Pak Luhut. Pernah waktu itu soal yang lain dia telepon Pak Luhut. Pak Luhut, ini coba nanti ketemu Pak Adian Napitupulu ya. Ada yang mau dibicarakan gitu. Dan gue ketemu ya gue bicarakan. Ya gue mungkin orang yang tidak mengerti banyak hal tentang hal-hal lain. Yang gue tahu dari dulu memang begitu. Spesifikasi lu Bang. Ya gitu loh. Iya. Jadi kesimpulannya yang bikin abang nggak ketemu presiden lagi sejak Juli 22 adalah Jenderal Luhut. Enggak juga. Ya mungkin banyak juga yang tidak suka kan. Gue bisa bicara apa saja. Menurutku nggak benar itu Pak Presiden. Menurut saya yang ini sudah harusnya tidak begini. Banyak lah yang kita bicarakannya. Kritik terakhir abang ke presiden apa Bang? Yang paling, kalau abang mau kritik nih, apa yang paling terakhir abang bisa kritik dari presiden? Kalau gue terakhir gue bilang begini,
Pak Presiden tahu tidak bahwa Pak Presiden membiayai lawan Pak Presiden sendiri? Dia membiayai lawannya sendiri. Itu 2014, 2019, 2019 selesai itu, gue bilang begitu. Bapak membiayai lawan Bapak sendiri, gue bilang. Kenapa? Bapak berikan kesempatan sangat banyak, tapi kurang memikirkan orang-orang yang berjuang buat Bapak. Itu loh, teman-teman muda yang harus dikasih kesempatan. Tapi akhirnya tafsiran mudanya jadi berbeda ya. Banyak juga yang muda-muda sekarang di istana, tapi nggak tahu lah. Membiayai lawan Bapak sendiri. Iya. Banyak yang muda yang nggak tahu lah bang ya. Iya. Bagus Ri. Lagi dong Ri. Gue berpikir harusnya diperbanyaklah teman-teman di lingkaran presiden yang mengerti tentang persoalan rakyat ya. Tidak cuma soal bagaimana membersihkan wajah tampak kemilau gitu loh. Presiden butuh dikelilingi orang-orang yang mengetahui banyak persoalan rakyat. Dan harapan gua kalau Ganjar menang nanti dia harus dikelilingi orang-orang seperti itu. Jadi istana itu menjadi pusat pembicaraan tentang persoalan-persoalan rakyat, kebangsaan, kenegaraan, bukan bicara soal-soal bisnis apa segala macam gitu loh. Harapan gua. Gimana Bang Zulfan? Presiden Jokowi membiayai. Gua nggak mau merusak omongan Bang Adian, udah bagus banget. Kalau kita ini kan yang penting podcast masih bisa berjalan aja aman. Kalau kata Mas Zulfan gini Bang Adian, orang ini mau kelahi-kelahi ya terserah mereka. Ujungnya nanti setelah pemilu kita podcast lagi. Gimana Bang? Itu Presiden kritik Bang Adian terakhir untuk presiden. iya. Presiden membiayai lawan politiknya. Ini masih perlu diterjemahkan lagi dalam 2-3 paragraf, tapi Abang udah ngerti lah harusnya. Ya saya kira kan sikap itu boleh secara pribadi ya tidak salah. Artinya dia tidak dendam, dia melihat kalau orang itu bisa diajak kerjasama itu oke, gitu ya. Tapi kan yang maksud Adian ini kan harus ada prioritas. Iya. Ya, mesti ada prioritas. Orang-orang yang memang bersama-sama berjuang dan memahami persoalan-persoalan, problem yang dihadapi oleh masyarakat, itu kan harus menjadi lingkar utama. Gitu. Bukan kemudian mereka setelah istilahnya setelah orang Aceh bilang tuh setelah kenduri jadi penonton lagi dia. Ya kan? Padahal waktu pesta itu dia cuci piring, dia cuci gelas, dia semua tangannya kena minyak segala macam gitu. Nah, jangan setelah pesta itu ya mereka jadi penonton gitu. Ini orang-orang yang tadinya menjauh semakin mendekat, dan itu yang mendapat biasa perhatian dan pengalaman kan seperti itu. Jadi bagus dong sebenarnya Pak Jokowi mencoba merangkul lawannya. Boleh. Itu kalau bahasa Bang Adian lebih parah lagi, membiayai lawannya. Ya, maksudnya kan begini. Boleh saja bergaul dengan siapa saja, kan Adian juga tidak melarang. Tetapi kan ada orang-orang yang memang tadi mereka sudah betul-betul bekerja, berkeringat, dan bukan hanya bekerja tapi mereka memahami persoalan. Nah, masuk orang yang nggak ngerti persoalan kan tadi kan bicara bisnis, bicara membawa proposal untuk kepentingan diri dan kelompok, kan itu yang paling bahaya. Dan kalau tidak ada orang-orang di sekeliling presiden yang mampu memberikan masukan atau koreksi, ya itu berjalan terus, itulah yang membuat semakin salah, semakin menyimpang. Boleh jadi kan kalau kita pikir Soeharto juga mungkin tidak seperti yang kita lihat gitu loh semula. Tetapi karena lingkungan bisa berubah semua lah, saya kira ya. Nah, oleh karena itu siapapun nanti untuk menjadi presiden, perhatikanlah orang-orang utama yang memang bekerja, berjuang untuk mensukseskan dia menjadi pemimpin. Bang, mohon izin. Mungkin maksudnya Bang Adian tidak ansih seperti itu. Ini bicara Pak Prabowo diberikan kesempatan yang lebar oleh Pak Jokowi untuk bisa tampil bold.
gitu bukan Bang? Ini interpretasi gue loh Bang. Contoh sederhana contoh sederhana misalnya begini. Dulu misalnya ketika di survei ya, pemilih Presiden Jokowi dulu di BUMN cuma 28%. Sisanya tidak. Dan banyak yang kemudian terlibat dalam menyebarkan hoax, kebencian justru dari situ. Itu salah satu ya. Termasuk yang lain di luar, tidak cuma BUMN tapi yang luar juga. Begitu juga kita sudah bilang misalnya ada dulu beberapa menteri, Pak Presiden ini begini loh, itu saya sudah sampaikan. Enggak Mas Adian, saya sudah cek ke BIN, saya sudah cek segala macam. Enggak, Mas Adian salah itu informasinya. Dan kemudian hari terbukti gitu loh. Itu banyak. Apa concern Bang waktu soal menteri itu apa Bang waktu itu Bang? Gue tidak mungkin sebutkan nama dan peristiwanya lah. Tapi salah satu dia biayai gitu. Padahal ini nggak bisa Pak Presiden. Ini dia tuh tidak setuju Bapak jadi presiden, apa segala macam gitu loh. Oh, gitu. Enggak Mas Adian salah informasinya. Aduh. Bapak sadar nggak sih bahwa yang di samping Bapak itu orang yang sebenarnya anti Bapak gitu loh. Dan itu dia biayai kan dengan fasilitas, gaji dan sebagainya gitu loh. Kekuasaan, kewenangan gitu loh. Dan itu kan banyak. Siapa yang bisa menjamini? Dulu gue selalu bilang ke teman-teman begini, kita sudah berhasil memenangkan presiden, tapi kita gagal memenangkan orang-orang di sekeliling dia. Kita gagal memenangkan program-program kerakyatannya. Itu loh, kita cuma berhasil menempatkan dia di istana. Itu kan terjadi juga pada masa Megawati ya, kan itu terasa sekali. Orang-orang yang tadinya ya ada yang terlibat dari awal, ada yang tidak. Tetapi kan kita tahu orang ini di tengah jalan itu kan mau berkhianat. Iya. Tapi ketika kita sampaikan ini udah berkhianat Betul. nih. Tapi nggak dipercaya, kita dibilang salah. Betul. Saya ambil contoh satu menteri. Ini saya kasih tahu. Tahun 2002. Iya. Satu menteri yang paling dipercaya oleh Bu Mega. Ya kan? Dan menjadi kaya raya gitu. Saya nggak usah sebut namanya lah. Ngomong sama inisial. Nggak usah lah. Yang penting ini kan kita bicara hikmahnya supaya mengambil hikmah dan pengalaman ya kan. Jadi dia bilang sama saya, Van, kita nggak usah mikir Mega 2 kali jadi presiden. Yang penting kita kaya. Loh, terkejut saya. Ini orang gara-gara lo, Mbak Mega dengan suaminya itu agak sedikit kelas karena ingin mempertahankan kamu jadi menteri. Kan gitu. Nah, tetapi ketika saya lapor ke Ibu, ke Mas Taufik, kan saya salah. Iya. Nggak dipercaya. Kayak begitu gitu loh. Nah, padahal realnya kan seperti itu. Ya kan? Dan pada akhirnya terbukti. Terbukti. Ya kan? Ya, artinya apa yang saya sampaikan itu terbukti. Dan salah satu yang menyebabkan Ibu kalah 2004 juga orang ini gitu loh. Nah, inilah ya, kemudian ya kita lihat lagi. Jokowi jadi presiden, ya kan? Ada orang yang keluar masuk kamar Mbak Mega itu bebas, ya kan? Mbak di Teguh Umar bebas, sangat dipercaya. Tetapi karena dia kemudian dipercaya oleh Pak Jokowi, tidak dihargai lagi Ibu Mega, ya kan? Telepon nggak mau diangkat, dipanggil ke Teguh Umar nggak mau datang lagi. Nah ini kan orang-orang seperti ini bahaya. Artinya apa? Orang-orang ini hanya mencari kesempatan dan banyak sekali orang yang seperti ini. Nah, saya kenapa misalnya saya nggak mau lagi jadi caleg PDIP ketika 2004. Saya bilang sama Mas Taufik, selama ada orang ini, saya bilang saya nggak mau berada, bukan keluar dari PDIP ya, sebagai maju sebagai caleg. Percuma saya bilang. Bagaimana di dalam kita ini bukan di dalam selimut lagi ini, udah di leher kita orang ini. Nah, inilah. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus menjadi pelajaran. Gitu. Jangan kawan-kawan yang memang tulus ingin menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran apa yang terjadi terhadap seorang pemimpin ini. Jangan dianggap wah ini mengada-ngada, seolah-olah karena kamu ingin kuasai supaya orang lain jangan, nggak
Kan kita nggak ada kepentingan itu. Adian nggak kepengen jadi menteri. Nggak kepengen jadi dirut BUMN atau apapun. Nggak kepengen jadi dubes. Ya kepengennya begini. Harusnya kan dipercaya. Nah ini pengalaman gitu loh. Kalau dalam konteks relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana Bang? Ini lawan politik kan konteksnya orang yang tidak berkeringat, orang yang menjadi lawan Bapak. Kemudian bahasa Bang Adian nih dibiayai untuk mungkin ke anak tangga yang lebih tinggi lagi. Dengan sangat sadar oleh Pak Jokowi gitu. Ya, artinya kalau itu kan memang pertimbangannya itu kan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan terjadi sebelum diputuskan oleh MK siapa pemenangnya kan gitu. Iya kan? Siapa pemenangnya? Belum diputuskan. Sudah terjadi rekonsiliasi itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Makanya ketika malamnya sore mau diputuskan oleh MK siapakah yang menang di dalam pemilu ini berdasarkan gugatan Prabowo kan gitu. Pak Jokowi kayak nggak perlu lagi ada di Indonesia, dia langsung kan berangkat ke rumah Pak Maruf Amin, ya kan, sebagai cawapres yang belum dilantik. Kemudian dia berangkat ke Tokyo. Saya ingat betul peristiwa itu. Berangkat ke Tokyo dan di sini tanpa ada Pak Jokowi diputuskan pemenangnya adalah Pak Jokowi. Karena apa? Memang sudah nyerah. Prabowo sudah sebenarnya menarik. Makanya ada tim pengacara atau penasihat hukumnya ditegur karena terlalu keras. Nah, dia nggak tahu nih sudah ada sebelumnya ada rekonsiliasi gitu loh. Tapi Pak Prabowo nggak masuk dalam kategori musuh dalam selimut yang seperti contoh-contoh abang berdua katakan tadi. Kan yang dibahayakan adalah orang yang dibiayai presiden ternyata dia musuh. Tapi itu ada di sekitar presiden. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya melihat hal itu, ya kita kan nggak tahu apa yang Adian kan tidak menyebut nama, ya kan. Kalau saya melihat ini arahnya bukan kepada Prabowo, karena ini memang ada rekonsiliasi politik untuk menyelesaikan persoalan berbagai macam perbedaan yang ada, konflik-konflik yang ada, supaya ini menjadi cair kan gitu. Nah sehingga kan Prabowo sendiri kan yang turun ke lapangan di depan MK, ketika itu mau demo kan, Prabowo turun, suruh bubar. Yang mereka yang ada di depan MK itu. Nah itu mungkin dilihat dari situ ya, bahwa memang ada niat baik, ada keinginan untuk bersama-sama memimpin negara ini. Kalau pertanyaan lo begitu, yang bisa menjawab waktu. Siapa yang masuk kategori itu dan siapa yang tidak masuk kategori itu, waktu akan menjawab. Tapi beberapa peristiwa yang gue sampaikan itu, misalnya Pak Presiden, ini kenapa sih menteri ini nyari duit terus segala macam gitu. Ya mungkin itu sampai ke telinga mereka ya. Itu loh. Karena dinding istana juga katanya punya mata dan punya telinga tuh. Ya mungkin karena itu gue dimusuhi, dijauhi atau apa, gue tidak tahu istilahnya gitu loh. Dan gue tidak sedih karena itu. Gue tidak pernah minta apapun. Gue tidak pernah mendapatkan apapun. Yang penting bawa masalah tadi ya Bang. Masalah tadi. Yang gue mau sederhana. Lu tahu gak berapa banyak konflik agraria? Banyak sekali. Yang lama tidak selesai, yang baru bermunculan. Lalu negara ini kerja apa? Itu loh. Nah, kenapa sih kemudian kita tidak berani mengambil tindakan yang memang terkait dengan rakyat gitu loh. Lalu kemudian misalnya muncul sertifikasi. Sertifikasi hanya mencegah konflik, tapi tidak pernah menyelesaikan konflik yang pernah ada. Itu loh. Lalu muncul misalnya perhutanan sosial, bagus. Tapi tahu gak bahwa rakyat di sana itu sebenarnya dulu punya tanah dan dia diambil oleh itu. Gue dulu minta begini, soal konflik agraria, audit luas, audit fungsi, audit lokasi. Kenapa banyak perusahaan tambang izinnya 10.000 diambil, dia gunakan 20.000. Banyak perkebunan yang izinnya 20.000 dia pakai 50.000. Audit dong luasnya. Kemudian fungsinya, kemudian lokasinya. Konflik koordinatnya di sini, dikerjain di sini tuh banyak. Itu loh. Nah, itu sangat banyak dan menurut gua
negara harus berani bersikap untuk hal-hal seperti itu. Itu loh. Bang Adian. Hai. Dulu itu saya gue ingat betul omongannya Pak Sarwono ya. Dia bilang bahwa istana itu adalah pusat intrik katanya. Jadi hati-hatilah kalau nggak mau bermain intrik, jangan pernah berada di istana, kata Pak Sarwono. Ya kan? Nah, ini kan bukannya nature-nya kekuasaan itu pada akhirnya iya. akan intrik dan si leadernya akan kesepian, Bang. Iya, gua bahwa situasi seperti itu di istana sebuah keniscayaan pasti ada, iya. Itu. Tapi kalau tadi kita bercerita tentang dimulai dari Luhut segala macam, ya orang di sekeliling istana itu melihat bahwa gue cuma bawa masalah gitu loh. Itu fungsinya. Gitu apa? Tidak. Di sisi lain gue menganggap itu fungsi gue gitu loh. Itu fungsi gue. Ada tanah di Rumpin yang belum selesai, konflik dengan dengan militer di tempat itu banyak sekali gitu loh. Kenapa sih tidak bisa kita selesaikan? Itu loh. Dan lu nggak mutung, nggak marah, lu tetap jadi pendukung Jokowi setia ya. Lu himpun juga relawan-relawan Jokowi kemarin dengan lu orkestrasi ya Bang ya. Maksudnya lu openi lah. Lu tanya lah sama siapapun yang warawir di istana, gue pernah minta apa? Tidak ada. Tidak ada. Dan gue menganggap itu harga gua gitu loh. Itu harga gua. Yang tidak ada itu yang memang menguntungkan buat gua ya. Tapi kalau memang gua mau meminta masalah diselesaikan, bukannya memang dia ada buat itu. Fungsinya dia juga gitu loh. Bukankah gua sebagai anggota DPR juga adanya buat itu? Itu loh. Oh, dia lupa Adian itu anggota DPR. Memang tujuannya menyelesaikan. Saya kira aktivis 98. Iya. Dia lupa kalau Adian itu anggota DPR itu masalahnya. Tapi Bang Adian memang soal Rumpin tuh gue confirm, gue udah cek lapangan, gue emang advokasi agak serius. Agak konsisten. Kalau boleh ditaruh nama Adian Napitupulu di dinding-dinding Rumpin tuh banyak namanya. Iya, di gapuranya ada lah. Tapi lu katanya juga pernah nolak jadi menteri ya Bang? Ditawarin presiden menjadi menteri Bang? Bener gak tuh? Tanya Pratikno ya, karena waktu itu dia ada kok di situ. Masalahnya dia mau bercerita jujur atau tidak, itu terserah dia. Bahkan sebelumnya gue ingat itu pagi-pagi gue dengan istri gue ke rumah dia sambil treadmill itu, kita ngobrol. Nanti abang dipanggil loh Bang sama bapak, diminta untuk bantu bapak. Gue gak mau. Gue ngomong seperti itu. Terus dia bilang, gimana cara nolaknya Bang? Kata Pratikno. Ya gue jelaskan, ya gue bilang aja saya tidak mau Pak. Abang yakin bisa? Kata dia begitu. Apa yang gak bisa? Kan itu sederhana, gue bilang. Mengatakan tidak itu bukan sesuatu yang berat, gue bilang. Nanti Bang, kalau abang begitu saya mau pakai HP saya videoin. Dia bilang begitu. Dan ketika tadinya berdua di istana gue dan presiden bicara, lalu dia panggil Pratikno. Pak Pratik, jelaskan sama Mas Adian, namanya sudah masuk, gitu loh. Tapi apakah Pratik mau bercerita seperti itu, tergantung dia. Gitu loh. Nah, dan gue jelaskan, Pak Presiden saya lebih bermanfaat di DPR. Di DPR saya bisa bicara tentang apa saja. Saya lebih bisa membantu Bapak kalau saya di DPR dibandingkan menjadi menteri. Ya kemudian orang tidak percaya, ya sudah juga nggak apa-apa, nggak ada saksinya selain Pratikno sama presiden. Tapi harusnya asisten ajudan presiden juga tahu. Ada beberapa yang menurut gua seharusnya tahu peristiwa itu. Itu loh. Ya mungkin orang tidak percaya, kenapa Adian yang ditawarkan? Ya nggak penting juga buat gua meyakinkan mereka. Peristiwa itu terjadi, lu percaya nggak percaya juga nggak apa-apa gitu loh. Bang Panda pernah tanya langsung Pratikno dan Pratikno iya kan. Itu loh. Nah, kenapa gue tidak mau? Ya, karena gue masih tidak pantas aja, Pak. Bukan tempat gue gitu loh. Gue tidak pernah membayangkan ya. Gue datang gunting pita. Ya. Gunting pita di sana, gunting pita di sini. Pidato, kasih sambutan. Senyum kiri kanan. Senyum kiri kanan. Nguing gitu loh. Mana ada menteri pakai sendal jepit. Enggak, maksud gue. Dan gue bilang ke istri gue, dan istri gue juga tidak setuju. Sudahlah Pak, kita begini saja. Itu nah maksud gua, jangan kamu minta ya sesuatu jabatan ditawarkan pun gua nolak. Jadi menurut gua
Yang gue sampaikan itu adalah apa yang gue yakini itu baik buat orang banyak, baik buat bangsa ini dan juga baik buat dia. Gue tuh punya hayalan tentang presiden gitu. Dia bisa mengeksekusi apa segala macam persoalan. Dan gue mau bicara di kemudian hari ketika dia selesai, dia bukan cuma membangun ribuan kilometer jalan, tapi dia juga menyelesaikan ribuan masalah rakyat. Sekarang dia baru selesaikan ribuan kilometer jalan, belum ribuan persoalan rakyat. Apa dan bagaimana dan kapan tuh Bang proposal itu terjadi dan diutarakan presiden ke Abang? Kalau boleh tahu Bang. Yang mana tuh? Menteri. Kapan waktu itu habis selesai pilpres lah. Oh, gua nggak hafal tanggal gua. Iya. Itu pertanyaan agak teknis. Ini agak teknisnya nggak mutu tapi nggak apa-apa lu kalau nggak jauh juga. Ini agak filosofis. Ini bermutu nih. Mutu urusan lain, tapi filosofis dulu. Belum tentu bermutu kan, filosofis kan. Nah, gue masih ingat waktu itu kita ketemu di Citos, Bang. Abang sama anak abang yang cakep gitu. Waktu itu kan gue bercandain, Bang, anak lu cakep, kurang ajar lu. Itu masih ingat. Perbaikan keturunan. Anak lu cakep banget, Bang. Tuh gue bilang gitu kan. Kurang ajar lu, Bang, gitu. Terus Abang pernah cerita, gue udah capek, kayaknya gue mau pensiun. Itu yang waktu itu gue denger ya. Mungkin gue salah sampai cerita Abang debt collector segala macam dulu. Sampai ke gue itu sesi yang lain kita bahas nanti, Bang. Nah tapi Abang pernah bilang Abang mau pensiun, mau soft landing lah gitu. Ya gue gak ada harapan jadi menteri segala macam tuh. Dari omongan Abang waktu itu nih masih konsisten gue rasa sampai hari ini. Tapi ketika Mas Ganjar muncul, foto Abang lah yang ada di sebelahnya. Ini Bang Adian ini beneran mau pensiun atau gimana sih ini? Begini, gitu. Kita tidak pernah mampu memprediksikan hari esok ya. Iya. Apa? Gue ketemu Ganjar dulu, kita ngobrol panjang. Dulu Jokowi Jokowi itu sebelum dia masuk Jakarta, gue ketemu dulu dia di Solo. Kita ngobrol. Pak Wali, pikiran Pak Wali soal kasus tanah rakyat gimana? Dia jawab tuh sederhana, kalau ada yang punya kebanyakan ya kita ambil, kita bagikan sama yang tidak punya gitu loh. Apa? Sangat sederhana dan gue senang banget. Gue senang banget. Nah begitu juga Ganjar gitu loh. Gue ngobrol banyak hal sama dia tentang yang lain-lain banyak lah. Tidak mungkin gue nggak pernah di sini. Dan gue mendapatkan jawaban itu. Dan kalau gue mendapatkan jawaban itu, gue dengan rela memperjuangkan dia, bos. Oh, dia menjawab apa yang gue pikirkan gitu loh. Dengan cara sederhana. Dengan cara sederhana, nggak rumit. Nggak nanti begini. Waktu gue minta dulu sama Jokowi, Pak Jokowi, kalau Bapak kan belum dilantik, nanti Oktober dilantik, bla 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 bla. Ada teman kita perempuan namanya Pak Santi Bande, dia dipenjara karena kasus dia membela petani sawit, bla bla bla. Dia kenapa itu begini segala macam. Terus dia jawab sederhana, Mas Adian tunggu saya dilantik, saya pilih menteri, biar menteri itu yang pikirkan. Dia tidak bilang tidak gitu loh. Nah gue senang yang begini. Dia tidak menggunakan birokrasi untuk alasan dia menolak. Dia tidak gunakan peraturan dan sebagainya untuk alasan dia mengatakan tidak. Gue pernah bercerita begini, Pak Presiden, kita tuh harus berdamai loh dengan rakyat kita. Rakyat itu tidak melihat negara ini melindungi mereka loh. Gue bicara soal Papua, Pak Presiden, kita bawa cinta lah, jangan bawa senjata gitu loh. Nah, dan dia mau denger. Nah, di Ganjar ciri yang hampir sama ada, gitu loh. Cara dia berpikir, cara dia mengeksekusi gitu loh. Oh, ini mirip nih gitu loh. Mungkin harapan gue yang tidak terrealisasi di Jokowi mungkin bisa terrealisasi di dia. Nah kalau lu bilang gua capek, memang capek, bos. Orang bisa datang ke rumah gua pagi sekali, bukan dari dapil, gua dari Maluku, dari segala macam, dan sepertinya gua tidak punya kewenangan buat nolak gitu loh. Sampai malam nanti dan lalu semua orang berpikir begini, Bang, lu harus bisa selesaikan ini gitu loh. Itulah dibilang lu bawa masalah ini kan. Dan gue berpikir siapa yang bisa?
Itu loh. Kalau kita mengikuti birokrasi penyelesaiannya lewat pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu kasasi, lalu PK, rumit. Ada ibu-ibu dan bapak tua datang ke rumah waktu itu. Mereka kontraktor kecil di BUMN, vendor bang. BUMN itu belum bayar 2 miliar atau 3 miliar, gue lupa. Dan gue sudah jelaskan, Bu, komisi saya tidak ngurus ini. Dan mereka bilang, terus saya harus kemana? Suami saya sudah sakit, masuk rumah sakit, dia harus butuh cuci darah. Kita sudah tidak punya uang. Satu-satunya harta kita yang tidak dibayarkan itu. Wah, gue keliling telepon orang-orang, nyari nomor telepon dirutnya, dan gue bertengkar gitu loh. Lalu dirutnya datang segala macam, dan itu diselesaikan. Kebun sayur 3.000 orang tidak punya KTP karena karena mereka menempati lahan yang menurut negara bukan lahan mereka. Lalu gua telepon wali kota Jakarta Timur, kita sempat berdebat. Itu Anies tahu. Lalu gua ketemu sama Wagub segala macam. Malamnya stafnya Anies datang ke rumah gua dan tanya, "Bang, ada masalah apa? Abang minta apa?" Gua bilang, "Gua minta KTP." "Buat abang?" "Bukan, buat itu," gua bilang. Karena mereka butuh KTP untuk vaksin, buat zonasi sekolah. Tapi bang, itu lahannya sengketa. Bos, persoalan hak atas tanah, sengketa tanah itu persoalan lain. Tapi tidak karena ada sengketa tanah mereka kehilangan hak-hak dasarnya. Hak untuk dapat vaksin, hak untuk dapat pendidikan, hak untuk dapat KJP dan sebagainya gitu loh. Dan pintu masuknya KTP. Dan pintu masuk KTP. Bang, kasih aku waktu bang. Nah, hari keempat setelah itu turun tuh tim untuk mendata gitu loh. Kalau kemudian tiap hari seperti itu emang capek, bos. Kita harus bertengkar dan banyak orang setiap hari gitu loh. Melelahkan. Kalau mau cerita yang banyak lah. Gue ikut acara Bang Zulfan. Apa? Makan dia di acaranya Bang Zulfan. Dimarahin satpam. Sama seperti itu. Masalah rokok ini, Bang. Iya. Gue denger ceritanya aja kenapa gue. Gue tanya di mana tempat bisa merokok. Jauh di belakang. Oh terlalu jauh karena kita janjian waktu itu ya bang ya. Mungkin lama gue balik. Jadi gue merokok di pinggir jalan. Dan mereka bilang itu masih tempat mereka gitu. Itu gue marah sekali. Prinsipnya kayak apa? Gitu ya? Oke lah kalian kaya. Lalu apakah kalian itu memberikan kalian hak untuk semena-mena? Oke lah kalian hebat. Apakah kehebatan itu memberikan kalian hak untuk semena-mena sama orang lain? Karena gue merokok sama tukang ojek, bos. Adi Pray melerai. Adi Prayitno, pengamat politik Iya. Madura kita ini, Pak. Betul dia. Lu saksi itu ya? Apa gue bingung kok kalian sombong? Gue bilang, kalian anggap tanah jalan ini pun milik kalian gitu. Saya merokok itu tidak di ruang Betul. di trotoar itu, gue bilang. Trotoar ruang publik ini ya? Iya, dan ada tukang ojek gitu. Gue ngobrol, Pak, dapat berapa penumpang hari ini, Pak? Gitu. Itu pun lo diusir ya, Bang ya? Iya, gue bingung kenapa ya? Wajah gue mungkin ya. Harus gitu, Bang. Manunggaling bersama rakyat tadi kan. Mungkin karena pakai jaket dia pikir. Nggak ngerti lah, Bang. Tapi problem-problem rakyat itu banyak sekali gitu loh. Dan yang paling mirip untuk bisa menyelesaikan itu ala Jokowi ya sekarang Ganjar dalam perspektif abang ya. Ini menurut gua iya. Ini ke hal yang sangat duniawi nih bang. Ya, menurut gua iya. Menurut gua siapa gitu loh. Ketika gua ngobrol dengan Ganjar, dia menangkap itu gitu loh. Dia menangkap gua tuh nggak akan minta apa-apa. Itu loh. Gua nih gembel bos dulunya ya. Tiba-tiba jadi anggota DPR bos. Macam betul ya kan. Ada gaji bang, ada segala macam. Terus gue mau jadi apa lagi? Gitu loh. Teman-teman bilang, "Ya lu berani gak nolak kunjungan kerja luar negeri?" Berani. 8 tahun tidak pernah gue ambil. Itu loh. Bini gue lihat sosmed temen-temennya, ada yang di Paris, ada yang di Los Angeles, ada yang di Jepang segala macam. Bilang, "Kita nggak berangkat?" "Enggak." Dan lu istri gue ikut gue. Kalau gue bilang tidak berangkat. Itu bisa kok gitu loh. Bahwa kemudian yang lain tidak suka itu urusan mereka.
Tapi gua anggap itu penting gua lakukan, dan gua ngomong sama Mas Pacul, Mas maaf Mas, aku tidak akan ambil. Ini komitmenku. Ya sudah, nggak apa-apa, itu hakmu. Hak Diko. Apa? Hak Diko. Ya, hak dikau dia. Hak dikau, kamrat. Gitu. Gimana Bang Zul? Itu belum ada kolonel waktu itu ya. Dewan kolonel belum ada ya. Kalau Mas Pacul nih apa ya? Kita ini di partai punya banyak senior Bang. Apa Mas Baskara dulu yang nawarin gua malah dari Mas Cahyo untuk nyalek. Cok, lu nyalek lagi Cok, nomor sekian-sekian, tapi gua minta lu potong rambut, ganti baju. Ada Mas Pacul bilang, lu tuh manusia ide Yan. Kalau idenya nyambung lu bergerak, kalau idenya nggak nyambung nggak bisa bergerak. Ditarik, dipaksa nggak bisa. Gitu. Karena ada beberapa peristiwa lah ya. Apa dan Mas Pacul tuh, ya banyak lah bos, nggak bisa gua ceritakan lah. Itu loh. Gue sudah bilang, Adian itu nggak bisa diginikan, dia itu manusia ide, idenya dulu nyambung. Jalan pikiran dulu. Iya, kalau dia idenya nyambung, kita nggak suruh lagi, dia jalan sendiri tuh, gitu loh. Tapi kalau idenya nggak nyambung, kita paksa nggak bisa. Itu Mas Pacul. Apa? Ya, gue punya banyak senior keren lah di partai, termasuk Bang Panda lah. Bang Panda itu satu-satunya senior yang bisa telepon dulu. Kau punya uang nggak? Nah gitu loh. Senior lain itu kita tanya dulu, perintah. Kita cerita dulu. Senior lain tuh perintah dulu Bang ya. Kita cerita penderitaan. Playing victim marketing ya. Kalau Bang Pana itu tidak, dia kan telepon. Kau masih punya uang nggak? Masih Bang. Ya sudah, kalau nggak ada kau tuh hubungi ya, gitu loh. Apa? Kita nggak pernah telepon opung gitu ya. Apa? Nggak pernah kita tuh punya banyak senior yang menurut gua unik-unik lah ya. Dan menurut gua keberagaman itu yang mematangkan gua juga. Itu loh. Kalau Opung ini tiap telepon kita nge-brief terus kan. Kau tahu tidak? Jangan lagi kau taruh gelas itu. Gitu-gitu. Bang Zulfan, sebagai orang yang udah lama di politik, pernah di parlemen juga kan Bang, di partai, emang pensiun tuh sulit ya ternyata Bang ya? Maksudnya pensiun apa? Kayak Bang Adian gitu kan, ternyata nyambung lagi listriknya nih kan, masuk gelanggang lagi walaupun udah berencana pensiun kemarin kan gitu. Kata orang begitu ya Bang ya? Iya. Nah kalau kata Mas Pacul begini, gue juga pernah cerita Bang, Mas, gini, kau itu politik itu seperti orang nunggang macan. Kalau kau turun kau dimakan macannya, katanya gitu loh. Apa ya gitu Mas? Ya nanti kan waktu akan menjawab benar tidaknya gitu loh. Apa? Mungkin bisa juga gitu loh Bang. Ya itu kan kalau kita banyak musuh ya. Kalau kita nggak punya banyak musuh santai aja. Jadi emang Abang tahu musuh Abang siapa saja? Kenapa? Dan siapa saja yang mau memusuhi Abang? Ya bisa nggak kita ketawa hai ternyata musuh? Bisa. Iya. Dan itu lebih banyak lagi. Betul. Nah, hanya kan ya kita punya cara masing-masing untuk mengatasi problem-problem. Apakah menghadapi orang yang tidak suka sama kita, ya kan? Atau orang yang suka. Dan ini kan macam-macam ini. Dia di depan kita suka, di belakang belum tentu suka, kan gitu. Atau ada orang yang memang sebenarnya dia biasa-biasa aja gitu. Nah jadi kalau bicara pensiun tadi, sebenarnya politik tuh nggak ada pensiunnya ya. Katanya begitu Bang. Kecuali kalau politik kita artikan dengan jabatan, dengan posisi. Kalau politik itu sebagai ide, gagasan, dan semangat untuk melakukan perbaikan. Bisa jadi tuh Bang. Nah itu kita nggak bisa berhenti, nggak bisa. Pokoknya dia harus mencari jalan bagaimana dia tetap bisa berbuat sesuatu. Bukan masalah jabatan aja Bang ya? Loh iya kan gitu. Orang kan artikan ada orang menganggap bahwa cara berbuat sesuatu ya dengan jabatan gitu. Kayak misalnya Abang nih terakhir nih. Ya itu salah satu. Tetapi kan kalau hanya bergantung kepada jabatan, akhirnya kalau dia nggak punya jabatan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jabatan memudahkan lah ya. Nah, artinya aksesnya lebih mudah. Lebih mudah. Ya kan? Untuk ketemu orang gitu kan. Iya. Abang nih pasca antitesa ini jadi lebih susah kan Bang? Enggak, saya santai aja. Aktif di podcast, kawan tambah banyak ya kan. Yang tadi kita nggak kenal menjadi kenal kan. Saya belum pernah menjadi anggota DPR ini ada yang minta selfie sama saya, ya kan? Di airport, di mana gitu, di mall, di mana. Tapi kan setelah ada podcast ini, ada
Pak podcast dulu, selfie dulu sebentar gitu kan. Mantap juga ya. Nah itu kan kayak BHM. Artinya orang yang simpatik ya kan, fanatik sama Adian, kita pernah ngundang Adian, nah minta selfie ya kan. Kan pasti gitu. Ada yang minta, ada misalnya sama Total Politik sama Ari dan Budi pernah, wah minta selfie lagi kan gitu. Bisa juga bukan karena kita, karena narasumber kita ini dikenal. Diumbang mulai narasumber. Bukan memang Kena ulo. Padahal kita datang ke channel Bang Zulfan, Bang Adian. Awalnya mau wawancara kita. Di perjalanan dia yang narasumbernya jadinya. Mana berani kita narasumber. Memang ya, abang ini mental narasumber. Mentalitas narasumber. Ya, jadi tidak ada cerita pensiun bagi seorang politisi. Ya. Tapi kalau dia merasa kalau nggak punya jabatan lagi pensiun, nah dia memang cari jabatan. Bisa jadi gitu Bang. Dia ya? bukan Definisinya kali Bang ya. Dia bukan politisi. Tapi kalau kalah terus maju terus sama aja. Gimana? Kalau kalah terus maju terus. Iya. Maksudnya Lula da Silva, Lula itu kan kali keempat baru menang. Lula presiden Brazil. Ya. Maju terus pantang mundur. Dia tiga kali main kalah, kali keempat baru menang. Lula. Ya. Marine Le Pen kan dia udah sama kali ini ketiga. Bang, kalau menurut Hasan Nasbi timnas Indonesia kemarin Bang udah 32 tahun akhirnya emas juga, sudah saatnya aja emas. Hasan Nasbi itu hanya ingin mengatakan bahwa kita menang tuh juara di masa Erik ketua umum PSSI. Pesannya kan itu sebenarnya. Boleh Nurdin Halid, Agung Gumelar ya kan. Boleh lah. Tapi walaupun sekjennya udah grow besus terus kan. Tapi Erick Thohir dapat emas ya.